Selamat pagi semua. Selamat pagi Bunda. Oke, nah anak-anak, apa kabar hari ini? Sehat, cerdas, luar biasa. Wow, hari ini kita berjumpa lagi ya lewat video pembelajaran kita di hari Kamis. Oke, jadi kita berjumpa lagi lewat video pembelajaran kita di hari Kamis. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita akan berdoa dulu. Kita ucapkan doa belajar bersama-sama. Tuhan Yesus, sekarang kami mau belajar, berkati kami semua dan Bunda dan juga orang tua yang mau mengajar. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Oke anak-anak, nah anak-anak pasti semangat ya berjumpa dengan Bunda lewat video pembelajaran. Semangat Bunda. Semangat. Oke, sebelum kita masuk dalam pembelajaran kita, seperti biasa setiap pagi kita akan mengucapkan ayat hafalan. Oke, kita akan mengucapkan ayat hafalan kita. Kita akan mengevaluasi kembali ayat hafalan kita ya. Anak-anak pasti sudah masih ingat ya dari Yohanes 3 ayat 16. Masih ya? Oke, kita akan ucapkan sama-sama Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke, kemudian kita ucapkan Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Oke, jadi itu yang katakan adalah Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus katakan bahwa hanya satu-satunya jalan keselamatan hanya ada bersama Tuhan. Jadi anak-anak harus tetap percaya kepada Tuhan Yesus dan ingat, sampai mati jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus. Oke, karena hanya Tuhan Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Oke anak-anak, sebelum kita masuk dalam video pembelajaran dalam materi kita akan bersama-sama dulu menyanyi lagu Natal. Karena ini sudah masuk dalam bulan Desember ya. Kita sama-sama nyanyikan. Semua menyanyi ya. Kita sorga bergema. Oke, nah anak-anak langsung saja ya kita akan masuk dalam materi kita yang pertama. Nah, di materi kita yang pertama ini kita akan mengevaluasi kembali pembelajaran kita di minggu yang lalu. Nah, jadi evaluasi kita hari ini kita akan mengevaluasi tentang kebersihan, kemudian kesehatan, kemudian keamanan dan kasih sayang. Nah, kira-kira anak-anak di rumah masih ingat tidak? Pasti masih ya, tapi ada juga pasti yang sudah lupa-lupa ingat ya. Oke, nah jadi Bunda akan ingatkan kembali ya anak-anak. Nah, kira-kira kalau kebersihan, anak-anak tahu tidak apa itu kebersihan? Bebas dari kotoran. Iya, betul sekali. Jadi kebersihan itu adalah bebas dari
kotoran. Nah, bebas dari debu. Contohnya seperti kita membuang sampah di tempat sampah, dan kemudian juga kita harus menjaga kebersihan lingkungan kita. Nah, itu tadi ya, membuang sampah di tempat sampah, tidak membuang sampah sembarangan ya. Nah, kemudian kita juga harus rajin menjaga kebersihan tubuh. Nah, kira-kira anak-anak tahu tidak kira-kira bagaimana caranya kita menjaga kebersihan tubuh? Dengan cara rajin mandi, kemudian rajin gosok gigi, kemudian kalau kukunya panjang dipotong, kemudian rajin ganti baju supaya badan kita tetap bersih ya, dan kita tetap sehat. Nah, itu tentang kebersihan. Jadi bebas dari kotoran ya. Contoh-contohnya sudah Bunda katakan tadi, buang sampah di tempat sampah. Ingat anak-anak, tidak boleh buang sampah sembarangan ya. Nah, kemudian ada kesehatan. Wah, kira-kira anak-anak tahu tidak apa itu kesehatan? Kesehatan adalah keadaan bebas dari penyakit. Nah, jadi itu kesehatan ya, keadaan bebas dari penyakit. Contohnya seperti kita harus menjaga pola makan ya, jadi harus makan makanan yang bergizi, kemudian banyak minum air mineral seperti yang Bunda sudah sampaikan kemarin ya. Jadi anak-anak harus banyak makan makanan yang bergizi, tidak makan yang instan-instan ya. Nah, kemudian juga contohnya obat-obatan. Jadi ketika kita sakit, tentunya kita minum obat supaya kita bisa sehat kembali. Nah, kemudian ada keamanan. Kira-kira anak-anak tahu tidak apa itu keamanan? Bebas dari bahaya. Iya, betul sekali. Keamanan itu adalah bebas dari bahaya. Ya, kira-kira tahu tidak contohnya seperti apa? Tahu ya? Oke. Nah, contohnya seperti misalnya ya, kita akan bepergian. Misalnya kita akan bepergian naik kendaraan bermotor. Nah, jadi kalau kita pergi naik motor, kita harus menggunakan helm agar kita terhindar dari bahaya, agar kepala kita terlindungi ya. Nah, kemudian juga kalau kita juga harus menaati rambu-rambu lalu lintas. Nah, kemudian kalau pergi naik mobil, kita harus pakai apa? Iya, betul, pakai sabuk pengaman supaya kita bisa aman. Nah, kemudian yang berikutnya kasih sayang. Anak-anak tahu tidak apa itu kasih sayang? Nah, kasih sayang itu adalah sikap saling menghormati dan mengasihi terhadap semua ciptaan Tuhan. Nah, jadi kasih sayang itu adalah sikap saling menghormati dan menghargai. Nah, contohnya seperti Bunda dengan anak-anak. Jadi kayak Bunda di sekolah dengan anak-anak, Bunda sangat sayang kepada anak-anak, di murid-murid di sekolah. Nah, seperti juga mama dan anaknya ya, hubungan orang tua dan anaknya harus saling menyayangi dan mengasihi. Oke, begitu ya. Bisa ya anak-anak? Bisa, Bunda. Iya. Oke, itu dia materi kita yang pertama. Kita akan masuk di materi kita yang kedua. Materi kedua kita akan dipandu oleh Bunda Seri. Silakan Bunda Seri. Terima kasih Bunda Novi. Sama-sama, Bunda. Sekarang di materi kita yang kedua, di sini kita akan belajar mencocok gambar ya. Jadi kita akan mencocok gambar bentuk geometri. Di sini ada Bunda siapkan 3 ya, ada warna hijau, Kuning, dan merah. Ada bentuk segitiga, lingkaran dan segi 4. Nah, kita akan mencocok ini. Setelah mencocok, kita akan tempel di buku merekat di warna merah ya. Jadi setelah kita cocok, kita akan tempel di buku warna merah atau buku perekat. Oke, sekarang kita akan mau mencocok gambarnya dulu, baru kita tempel di buku merekat. Ini adalah perlengkapan yang digunakan untuk mencocok ya. Oke, sekarang kita akan mencocok gambar. Oke, sekarang Bunda sudah siapkan pencocok. Kalau misalnya tidak ada alat pencocok di rumah, boleh menggunakan paku ya untuk bisa mencocok. Oke, sekarang kita akan mencocok dulu bentuk segitiga warna hijau.
Yeay. Kemudian lingkaran. Dan Kemudian segi 4. selesai. Oke, bisa tidak dilakukan? Bisa, Bunda. Bisa ya. Pasti harus semangat dong. Selesai. Oke, jadi bentuk apa lagi namanya nih? Segitiga. Ya, ini lingkaran dan segi 4. Oke, selamat mencoba. Nah, setelah selesai materi yang kedua, kita akan lanjut ke materi yang ketiga yang akan dipandu oleh Bunda Yurlin. Silakan Bunda Yurlin. Halo anak-anak. Oke, nah sekarang kita masuk dalam pembelajaran kita yang ketiga. Pembelajaran kita yang ketiga, kita akan bermain menggunakan apa ini? Angka-angka. Kira-kira kita mau melakukan apa ya kira-kira? Anak-anak mau tahu? Tahu. Oke, kita mau menyusun angka apa? Menyusun angka. Nah, di sini Bunda sudah siapkan angka yang akan kita susun bersama. Oke, tapi sebelum itu kita hitung dulu 1 sampai 20. Bisa? Bisa, Bunda. Oke, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke. Nah, di sini Bunda sudah siapkan kartunya ya, dan kita akan susun di meja. Oke. Nah, kira-kira angka berapa yang pertama ya? Angka? 1, betul sekali. Kira-kira setelah angka 1, angka berapa anak-anak? Angka 2. Oke, angka 2. Setelah angka 2, angka berapa ya? Angka 3. Kita cari angka 3. Oke. Setelah angka 3, angka berapa? Angka 4. Angka 4. Kemudian angka 5. Oke, angka 5. Mana angka 5-nya? Oke, ada angka 5. Kemudian ada angka 6. Angka 6. Oke, angka 6. Kemudian angka 7. Oke, setelah angka 7, angka berapa lagi? Angka 8. Oke, kita taruh di atasnya lagi ya. Angka 8. Kemudian angka 9. Kemudian angka 10. Oke, angka 10. Kemudian angka berapa? Angka 11. Setelah angka 11, angka berapa? Angka 12. Setelah 12, angka berapa? 13. Angka 13. Pintar sekali. Setelah angka 13, angka berapa? 14. Agak betul sekali, ada angka 14. Kemudian setelah 14 ada angka berapa Bunda? 15. Oke, kita taruh di sini ya. Ada angka 15. Kemudian angka 16. Kemudian ada angka 17. Kemudian 18. betul sekali, ada 18. Kemudian ada angka 19. Dan yang terakhir ada angka 20. Wow, ini sudah tersusun ya. Kita hitung ulang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke. Jadi anak-anak bisa menyusun seperti ini ya di rumah. Jadi tugasnya anak-anak, kalian akan menyusun angka 1 sampai 20 ya dengan kartu yang Bunda sudah bagikan ya. Bisa anak-anak? Bisa Bunda. Oke, nah itu pembelajaran kita yang ketiga. Sekarang kita akan masuk dalam pembelajaran kita yang keempat yang akan dipandu oleh Bunda Opi. Silahkan Bunda.
Oke, terima kasih Bunda Yurli. Sama-sama, Bunda. Nah, di materi kita yang terakhir yaitu materi yang keempat. Nah, di materi kita yang keempat ini kita akan melatih konsentrasi sambil mengangkat angka sesuai dengan bunyi tepuk tangannya Bunda. Nah, di sini sudah ada Bunda. Bunda siapa kira-kira ini? Bunda Seri. Bunda Seri. Yang ini Bunda Bunda Yurlin. Yurlin. Di sini Bunda akan dibantu oleh Bunda Seri dan Bunda Yurlin. Nah, di bawahnya Bunda Seri dan Bunda Yurlin sudah ada angka ya. Ya, Bunda. Jadi nanti ketika Bunda tepuk tangan, Bunda Seri dan Bunda Yurlin akan menghitung dalam hatinya, kemudian mengangkat angka sesuai dengan jumlah tepuk tangannya Bunda. Siap Bunda? Siap, Bunda. Oke, konsentrasi ya. Yeay, Bunda Yurlin dulu. Oke, lanjut ya. 4 atau 5? 4 atau 5? 5. Wow, ternyata. Iya, oke. Siapa tadi yang pertama ya? Bunda Seri ya. Yeay, Bunda Yurlin. Bunda Seri belum dapat. Iya. Itu loh. Oke, lanjut ya. Yeay. 7, betul sekali. Yeay, satu kali lagi. Enam. Siapa kira-kira yang menang? Yurlin. Oke. Nah, nanti anak-anak di rumah bisa belajar sama orang tuanya. Jadi nanti orang tuanya mendampingi, bisa pakai peluit atau juga dengan tepuk tangan. Kemudian anak-anak akan mengangkat angka sesuai dengan jumlah tepuk tangan atau jumlah bunyi peluit. Bisa? Bisa. Oke, itu dia materi kita hari ini. Nah, sekarang kita akan menutup pembelajaran kita. Namun sebelum kita tutup, kita ucapkan ayat hafalan kita dari Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke, nah itu dia ayat hafalan kita. Nanti anak-anak di rumah bisa dilafalkan terus setiap ayat hafalan yang sudah Bunda bagikan ya. Nah, sekarang kita akan menutup pembelajaran kita semua dalam sikap doa. Lipat tangan, tutup mata, kita ucapkan doa selesai belajar bersama-sama. Tuhan Yesus, kami telah selesai belajar. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke, itu dia video pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa